Penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Diberlakukan demokrasi terpimpin. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin diberlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuannya untuk mengatasi instabilitas politik, tetapi justru terjadi banyak penyimpangan. Bentuk penyimpangan: 1. Penyimpangan dalam politik. Demokrasi terpimpin diberlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuannya untuk mengatasi instabilitas politik, tetapi justru terjadi banyak penyimpangan. 2. Pelanggaran terhadap hukum dan kebebasan. Tidak ada checks and balances, hukum sering disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Kebebasan berpendapat dibatasi, oposisi dan pihak kritis ditekan. 3. Ekonomi dan sosial yang kacau. Inflasi tinggi, ekonomi memburuk karena kebijakan yang tidak efektif. Nasionalisasi perubahan asing dan kesiapan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. 4. Hubungan dengan PKI dan ketegangan politik. PKI semakin kuat dan mendapat dukungan pemerintah. Ketegangan dengan TNI meningkat, berujung pada G3OS PKI 1965. Akibat penyimpangan, politik tidak stabil, ekonomi memburuk, konflik ideologi memanas. Terjadi peristiwa G3OS PKI yang mengakhiri demokrasi terpimpin dan membawa Orde Baru. Contoh penyimpangan yang terjadi di masa terpimpin 1959 sampai 1965 di Indonesia cukup banyak dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penyimpangan yang terjadi pada masa itu. Penyimpangan politik: 1. Pembubaran DPR. 2. Pembentukan MPRS. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Penyimpangan ekonomi: 1. Kedekatan dengan Blok Timur. 2. Konfrontasi Indonesia sampai Malaysia. Penyimpanan sosial: 1. Pembentukan Front Nasional. 2. Pengaruh komunisme. 4. Kesimpulan: demokrasi butuh keseimbangan, kekuasaan, dan kebebasan berpendapat. Penyimpangan politik bisa berdampak besar pada negara. Dan terima kasih.